Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, lagi di mana ini? Di rumah ya? Sekolah, Bu. Masih di sekolah. Belum pulang ya? Ya, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom. Ya, sebelum kita mulai, ketua kelasnya Mas Fadli ya? Iya, Bu. Ya, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Fadli. Ya, untuk hari ini ber-8 orang ya. Mas Fadli, Mbak Lintang, Mbak Lailani, Mbak Widya, Mbak Jihan, Mbak Wina, Mas Tito, sama Mbak Mila. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebentar, Ibu share screen dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat belum ya, teman anak-anak? Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebentar. Macet. Nah, ini untuk link presensi untuk kegiatan siang hari ini. Silakan kalian buka link presensinya dan isi untuk sebagai bukti kehadiran kalian. Gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama, kalian dapat menganalisis permasalahan yang terkait dengan rasio trigonometri. Nanti ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua, mengkomunikasikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama nanti akan ada tanya jawab, kemudian diskusi kelompok. Setelah itu ada presentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian di akhir ada kuis tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk penilaiannya nanti Ibu akan menilai sikap disiplin kalian dan kerjasama kalian dalam diskusi kelompok ya. Kemudian penilaian pengetahuannya ada kuis, kemudian keterampilannya kalian akan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, untuk manfaat rasio trigonometri sendiri, kalian tahu nggak apa manfaatnya? Jadi ini banyak ditanyakan ya, biasanya untuk apa sih Bu kita mempelajari rasio trigonometri? Ada yang tahu? Ya, yang pertama ini menghitung tinggi bangunan. Jadi misal di sini ada yang pernah ke mana ya? Ke Rita Supermall, Purwokerto? Mbak Widya pernah? Pernah, Bu. Pernah. Nah, sebenarnya penasaran nggak tinggi Rita Supermall itu berapa? Berapa meter? Kita bisa menghitung tinggi suatu bangunan menggunakan rasio trigonometri. Jadi nanti akan ada dengan perhitungan sudut ya, perhitungan sudut menggunakan klinometer. Jadi kalian bisa menghitung tingginya tanpa harus mengukurnya, begitu. Kemudian di sini ada yang cita-citanya
Arsitek? Enggak ya. Jadi untuk menghitung luas tanah, terus menghitung jarak suatu pulau ke bibir pantai juga bisa menggunakan rasio trigonometri. Nah, sebelumnya masih ingat nggak kalian tentang teorema Pitagoras? Masih ya? Coba kalau Masih, ini Bu. ada segitiga Masih, Bu. ABC, iya, segitiga siku-siku. Untuk mencari C, apa ya? Mbak Lintang coba. Untuk mencari sisi C, Mas Fadli coba. Masih ingat? Untuk mencari C, C sisi C, yaitu ya. akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Iya, betul. Jadi C ini kan sisi miring ya. Sisi miring itu akar dari kuadrat sisi-sisinya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi ini untuk mencari C, mencari A itu kebalikannya. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya, masih ingat ya? Masih, Bu. Masih. Nah, ini ada ilustrasi permasalahan. Coba diperhatikan. Nah, coba kesimpulan apa yang bisa diambil dari ilustrasi permasalahan tadi? Jadi ada segitiga siku-siku ya. Nah, ini ada temboknya ya. Tembok A. Nah, sini tembok B. Tembok C.
ini kalau Bambang berdiri di sebelah laptop ya. Sin itu depan dari permiring. Nah, ini kalau Bambangnya di sebelah kotak berkas. Nah, dari kesimpulan tadi bisa diperoleh ya. Untuk sin dari sudut alfa itu depan sudut alfa dibagi sisi miring. Untuk kosinus itu sisi di samping sudut alfa dibagi sisi miring. Nah, untuk tangan itu sisi depan sudut alfa dibagi sisi samping sudut alfa. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya misal ada segitiga sisi A 4, sisi B 3, dan C ini belum diketahui. Kemudian berapa nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, Pak Mas Tito ya? Coba Iya. sin alfa berapa? Sin alfa itu 4/5. 5, ya. Cos alfa? Kalau cos itu 3/5. Kalau tan? Kalau tan itu 4/3. Iya. Jadi untuk mencari C kita pakai teorema Pitagoras ya. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, jadi 5. Kemudian sin alfa itu depan per miring. Ya betul, kata Mas Tito tadi 4/5. Kemudian untuk cos alfa itu samping per miring. Jadi 3/5. Kemudian untuk tangan itu depan per samping ya. Jadi 4/3. Nah, ini untuk nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa ya. Dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90. Nah, untuk selanjutnya sudut elevasi dan sudut depresi. Apa sih Bu itu sudut elevasi? Jadi sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan ke atas. Sebaliknya, kalau sudut depresi itu sudut yang dibentuk oleh arah horizontal ke arah pandangan pengamat ke arah bawah. Jadi misal ada permasalahan ini. Bisa tolong dibaca, Mbak Jihan, boleh? Doni ingin menentukan tinggi pohon beringin pada jarak 10 meter dari pohon tersebut dengan sudut elevasi 60 derajat. Tinggi badan Doni 155 cm, tentukan tinggi pohon tersebut. Iya. Jadi bisa kita peroleh informasi tadi apa saja? Tinggi pohon ya. Tinggi pohon yang akan dicari. Jarak dari pohon ke Doni itu berapa? 10 meter. Sudut elevasinya itu 60 derajat. Kemudian tinggi Doni berapa? Tadi 155 cm. Ya. Jadi bisa kita hitung untuk tinggi pohonnya ya. Bisa? Jadi ini ada segitiga, kita bisa gambarkan segitiga, siku-siku, kemudian sudutnya 60 derajat. Ini kita cari X-nya ini dari atas kepala Doni ke atas sampai pohonnya ya, pohon sampai ke kepala Doni. Jadi sejajar, kemudian
Menggunakan apa? Kalau diketahui ini apa? Yang 10 ini sisi apa ya? Sisi samping. Sisi samping. Kemudian yang dicari itu X itu sisi apa? Sisi depan. Sisi depan. Jadi pakainya aturan rasio trigonometri yang apa? Tan. Tan. Kenapa? Karena diketahui sisi depan yang dicari, samping. sisi samping, ya. Jadi karena segitiga siku-siku tadi ya, jadi tan 60 derajat sama dengan X per 10. Jadi X-nya 10 kali tan 60 derajat. Nah, tan 60 derajat ini sendiri berapa? Akar 3. Akar 3. Iya. Nah, di sini 10 akar 3 ini tinggi pohon apa bukan? Bukan. Iya, Bukan. 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 Karena tadi yang X ini baru dari atas kepala Doni ke atas tinggi pohon ya. Pucuk tinggi pohon ini kan Iya. tadi. Nah, jadi ditambah dengan tinggi Doni. Nah, tinggi Doni tadi 155 cm. Dijadikan meter jadi 1,55. Jadi tinggi pohon beringinnya 10 akar 5 ditambah 1,55. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya. Ya, untuk selanjutnya mari kita diskusi ya. Ibu sudah membuat kelompok kemarin. Untuk kelompok 1 Tito, Widya, Lintang, kelompok 2 Fadli, Mila, Leilani, dan kelompok 3 Kwina dan Jihan. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share kemarin. Kemudian diskusikan sudah membuat grup masing-masing ya. Silakan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Kemudian nanti hasilnya akan dikirimkan ke grup besar sesuai kelompoknya dan akan kita diskusikan untuk presentasinya. Baik, untuk diskusinya silakan 10 menit ya dari sekarang. Silakan untuk berdiskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh bisa di grup atau di Zoom langsung. Tolong untuk tetap on kamera ya, biar Ibu bisa memantau kalian dalam berdiskusi. Ini ada 2 soal. Silakan kalian isi identitasnya, kemudian untuk permasalahan 1, ini untuk permasalahan 2. Bu, permisi mau nanya, itu yang nomor 2 yang dicari apakah uang Rudi cukup ya, Bu?
Nomor 2. Coba Iya. lihat. Ya. Jadi Rudi kan mempunyai uang 2.500.000 ya. Nah, untuk mencarinya nanti bisa kalian analisis uangnya Rudi cukup atau tidak. Nah, jika tercukupi, sisa uang Rudi itu berapa? Nah, kalau belum tercukupi, kekurangannya yang harus dibayar itu berapa? Gitu ya? Iya, siap. Iya. Nomor 1 ada kesulitan. Nomor 1. Bisa ditanyakan ya kalau masih ada yang bingung. Silakan yang sudah selesai bisa dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nomor 1 ada kesulitan. Fadli dan siapa ya tadi? Bintang ya? Mbak Widya. Fadli kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ada kesulitan tidak?
Tidak, Bu. Oke. Untuk kelompok 1, Mbak Widya. Gimana? Iya, Bu. Ada kesulitan dari masalah 1 dan masalah 2? Belum, Bu. Belum, oke. Kelompok 3, Mbak Jihan dan Mbak Kwina. Gimana nih? Ini lagi saya kerjakan Bu sebentar. Ya, kelompok 1 sudah mengirimkan ya. Kelompok 1 cek dulu. Kelompok 2 juga sudah. Tinggal kelompok 3 ini. Ya, sudah semua. Yuk, siapa yang mau mempresentasikan soal nomor 1? Siapa? Saya, Bu. Widya, boleh Ibu bantu share screen kan ya? Soal nomor 1, kelompok 1. Ya. Langsung jawabannya aja. Dari soal di atas diketahui sudut elevasi sama dengan 30 derajat. Jarak sari ke Tugu Lilin sama dengan 12 meter. Dan tinggi sari adalah 150 cm. Lalu dari soal tersebut ditanyakan tinggi dari Tugu Lilin. Lalu, dari ilustrasi di atas dapat diperoleh segitiga siku-siku. Untuk bisa menentukan tinggi Tugu Lilin, maka digunakan konsep tan. Karena ditanyakan sisi depan dan diketahui sisi samping. Misalkan T adalah tinggi Tugu Lilin, maka tan 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Kita ketahui bahwa tan dari 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Sama dengan sisi depan yaitu T per sisi samping yaitu 12 meter. Jadi T sama dengan 1/3 akar 3 dikali 12. T sama dengan 4 akar 3. Jadi tinggi Tugu Lilin adalah 4 akar 3 meter. Ada yang ingin mendalami? Saya, Bu. Siapa ini? Mbak Jihan ya? Silakan. Iya, Bu. Silakan. Jadi untuk nomor 1 jawaban saya berbeda. Itu 4 akar 3 bukannya menara belum sampai bawah ya Bu. Berarti kan ditambah tinggi dari 1,5 meter. Terima kasih Bu. Tinggi T-nya ya. Gimana teman-teman? T-nya itu baru sini ya. Jadi ujung menara sampai ke sini aja.
Jadi harusnya bagaimana? Tinggi Tugu Lilin 4 akar 3 ditambah dengan tinggi siapa? 150 cm. Iya. Tambah 1,5 meter ya jadinya. Ya, terima kasih Mbak Jihan atas koreksinya tadi untuk Mbak Widya ya. Terus dulu untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya untuk nomor 2. Silakan yang mau presentasi. Saya, Bu. Ya, Mas Fadli, silakan. Bentar. Kelompok 2. Ya, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Silakan, Mas Fadli. Baik, soal dari nomor 2 untuk yang diketahui yaitu tinggi Rudi 1,7 meter, tinggi menara 9,7 meter, sudut elevasi yang terbentuk yaitu 30 derajat. Untuk biaya pembuatan jembatan per meter yaitu seharga 120.000. Harga kabel listrik yaitu 46.000. Sedangkan uang Rudi yaitu 2.500.000. Yang ditanyakan apakah uang Rudi cukup untuk bisa menentukan lebar sungai, maka digunakan konsep tan. Karena dinyatakan sisi samping dan diketahui sisi depan. Sehingga tan dari 30 derajat yaitu depan per samping. Tan dari 30 derajat yaitu 1/3 akar 3 sama dengan 8 per samping. Samping jadi 8 dibagi 1/3 akar 3. Sehingga lebar sungai menjadi 8 akar 3 meter. Untuk bisa menentukan panjang kabel listrik, maka digunakan konsep sin. Karena ditanyakan sisi miring dan diketahui sisi depan. Sehingga sin 30 derajat yaitu depan per miring. Sin dari 30 derajat yaitu setengah. Kemudian untuk sisi depan 8 per miring. Sehingga panjang dari kabel listrik yaitu 16 meter. Sehingga biaya yang diperlukan adalah yang pertama untuk biaya jembatan yaitu 8 akar 3 dikali harga biaya jembatan per meter yaitu 120.000 sehingga menjadi 1.662.768.000. Untuk biaya kabel listrik yaitu 16 meter dikalikan 6.000 sehingga menjadi 96.000. Jadi biaya yang diperlukan yaitu 1.662.768.000 ditambah 96.000 sehingga total menjadi 1.758.768.000. Kemudian lakukan analisis terkait kecukupan dana yang dimiliki Rudi dalam memenuhi kebutuhan pembuatan jembatan kayu dan pemasangan kabel listrik. Untuk biaya yang diperlukan yaitu dengan total 1.758.768.000. Sedangkan Rudi memiliki uang 2.500.000. Jadi uang Rudi cukup untuk membuat jembatan kayu dan juga pemasangan kabel. Dan sisa uang Rudi yaitu
741.232.000 dari hasil 20.500.000 yaitu uang Rudi dikurangi total biaya yang diperlukan yaitu 1.758.768.000. Sudah. Fadli, silakan yang lain. Ada yang mau menanggapi jawaban dari Mas Fadli kelompok 2 untuk soal nomor 2. Ada yang ingin menanggapi? Tanya boleh? Atau jawaban saya berbeda, Bu? Boleh? Silakan disampaikan. Punya kelompok 3, Mbak Jihan gimana? Sama dengan kelompok 2? Mbak Jihan atau Mbak Wina ya? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Sama. Oke. Yes. Beri applause dulu untuk Mas Fadli dari kelompok 2. Selanjutnya, jadi kita sudah belajar apa saja ya hari ini? Silakan. Widya, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Saya Bu, jadi pada hari ini kita telah belajar konsep segitiga siku-siku untuk membantu kehidupan manusia dalam menghitung tinggi bangunan maupun tinggi pohon, Bu. Selain itu mungkin nggak cuma tinggi pohon sama tinggi bangunan ya, ketinggian yang lain seperti itu bisa. Nah, untuk di bidang arsitektur juga sangat membantu. Dalam bidang astronomi juga. Ya, selain itu, ada lagi? Terkait sudut elevasi, tadi sudut elevasi apa? Kalau sudut elevasi itu sudut yang dilihat dari mata ke arah atas. Kalau yang depresi itu arah mata ke bawah. Kemudian untuk nilai trigonometri pada sudut-sudut yang istimewa. Kait sin dari 0 sampai 90 ya. 0 derajat. Kemudian 30 derajat. Coba besar sini lagi.
sin 0 derajat, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 3, sin 60 setengah akar 3, dan sin 91. Kemudian yang sudut elevasi dan sudut depresi tadi sudah disampaikan ya sama Mbak Widya. Betul. Sudut yang dibentuk arah pandangan ke atas, kalau depresi itu arah pandangan ke bawah. Nah, untuk selanjutnya, setelah ini silakan kalian kerjakan kuis. Ada 2 soal terkait rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Linknya Ibu share di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan maksimal pukul 8 malam. Nah, ini untuk referensinya. Seperti yang Ibu sudah share, ini modulnya untuk materi ajar pada pertemuan hari ini. Kemudian video pembelajarannya juga bisa dilihat di YouTube. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai rasio trigonometri pada sudut-sudut di berbagai kuadran. Ya. Silakan kalian baca untuk bahan ajarnya, nanti Ibu akan kirimkan. Kemudian tetap jaga sehat ya. Tetap jaga sehat. Jangan lupa istirahat, makan yang teratur. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan diakhiri untuk berdoa. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izinkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Maaf, Bu Erni masih di mute. Habis ini nanti diunggah video pembelajarannya ya Mbak. Kemudian jangan lupa melakukan pengamatan refleksi mandiri. Kemudian nanti disampaikan di diskusi LK06-nya. Terasa cukup mungkin Pak Taufik ya. Pak Taufik mau nambahin enggak ya? Saya izin live ya. Oke, matur suwun ke tempat Mbak Triana. Terima kasih Mbak Betri. Pak Taufik. Ini langsung ya Bu Erin langsung Ya, ke Mbak Triana. Triana ya. Oke. Terus